bagaimana tipsnya supaya janin bunda itu perkembangannya bisa baik, tidak ada masalah selama kehamilan, dan bisa lancar selama proses persalinan, dan janin bunda bisa berkembang sesuai dengan usianya, tidak ada kelainan pada janinnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Langsung saja Bunda Bidan Irawati akan menjelaskannya tips supaya janin bisa berkembang dengan baik. Yang pertama, bisa Bunda lakukan sebelum hamil. Minimal Bunda bisa melakukannya selama 3 bulan sebelum hamil. Bunda harus rajin mengkonsumsi vitamin penambah darah, juga asam folat. 2 vitamin ini itu bisa membuat Bunda, terutama HB darah Bunda itu bisa normal, tidak rendah. Karena saat hamil penting sekali HB darahnya harus dalam batas normal. Jangan sampai saat Bunda hamil nanti HB darahnya rendah. Karena jika HB darah Bunda rendah, nantinya saat hamil pasti akan banyak sekali masalah yang timbul. Untuk itu, mulai dari minimal 3 bulan sebelum hamil, Bunda harus mengkonsumsi 2 vitamin ini ya, penambah darah sama asam folat, setidaknya 3 bulan sebelum Bunda hamil. Nah, tips yang kedua, setelah Bunda diketahui positif hamil, Bunda harus selalu membiasakan pola hidup yang sehat, terutama makan makanan yang sehat. Jangan keseringan makan makanan yang instan atau yang junk food. Untuk itu, mulai sekarang Bunda harus perbaiki pola nutrisi Bunda. Kalau bisa, apapun yang Bunda makan itu bisa Bunda masak sendiri supaya tahu apa saja yang masuk ke dalam tubuh Bunda. Selain dari makanan, Bunda juga harus cukup banyak minum air putih. Minum air putih selama masa hamil paling tidak 3 liter sehari. Nah, Bunda bisa merengreng sendiri mau dipakai ukuran minuman dengan botol atau bisa dengan gelas. Kalau gelas minimal 8 gelas, atau kalau dengan botol Bunda bisa menyiapkan botol minuman yang ukuran 1 liter. Nanti sekiranya dalam sehari Bunda bisa menghabiskan 3 botol minuman yang ukuran 1 liter. Jadi total keseluruhannya 3 liter air. Tapi kalau tidak bisa sampai 3 liter air, Bunda paling tidak minimal 2,5 liter lah. Yang penting jangan sampai di bawah 2,5 liter. Kalau Bunda sampai minumnya kurang dari 1,5 liter, nanti kebutuhan cairan Bunda itu akan semakin berkurang. Bunda bisa dehidrasi, kemudian tubuh Bunda bisa lemas karena kekurangan cairan. Nah, tips yang ketiga, Bunda bisa olahraga cukup. Karena olahraga di masa hamil itu sangat mempengaruhi juga terhadap perkembangan janinnya. Semakin sering Bunda berolahraga, itu akan memberikan otot-otot dalam tubuh Bunda itu akan menjadi lebih kuat, menjadi lebih rileks dan tidak kaku. Karena kalau Bunda jarang olahraga, nantinya otot-otot dalam tubuh Bunda itu akan kaku, dan Bunda selama masa hamil itu akan banyak mengalami keluhan, terutama sering nyeri di bagian bawah panggulnya, di tulang belakangnya. Untuk itu, sejak hamil trimester awal, Bunda boleh melakukan olahraga ringan secukupnya. Yang terpenting, Bunda setiap hari harus rutin melakukan olahraga ya. Tips yang keempat, Bunda harus istirahat cukup ya, karena istirahat itu mempengaruhi sekali kondisi kesehatan Bunda, terutama stamina Bunda itu akan menurun jika Bunda kurang istirahat. Untuk itu, selama masa hamil usahakan istirahat cukup minimal sehari 8 jam. Boleh dari tidur malam, juga tidur siang, Bunda harus hitung, yang terpenting sehari itu minimal 8 jam.
Jangan sampai bunda malam-malam bergadang nggak bisa tidur, nanti bisa bunda kecapean, daya tahan tubuh menurun, dan itu mempengaruhi kondisi perkembangan janinnya. Nah bunda, tips yang kelima, bunda harus rajin kontrol periksakan kehamilan bunda ke bidan terdekat atau bisa USG. Karena dengan rutin periksa sesuai usia kehamilannya, nantinya akan selalu diketahui bagaimana perkembangan janin bunda, apakah ada kendala di tengah perjalanan kehamilan bunda, nanti semuanya akan terlihat saat bunda periksa. Yang terpenting jangan sampai bunda tidak periksa ya, karena jika bunda tidak periksa nantinya tidak tahu apakah janin bunda kondisinya terjadi gawat janin atau tidak, nanti tidak tahu. Untuk itu supaya tahu perkembangan janinnya, bunda mulai sekarang harus rutin periksa sesuai jadwalnya atau saat bunda ada keluhan ya. Kemudian tips yang keenam adalah bunda harus rutin minum vitamin hamil. Vitamin hamil bunda harus minum paling tidak sehari sekali sesuai anjuran dari bidan atau dokter. Karena vitamin hamil ini itu berfungsi untuk janin bunda dan untuk kesehatan bunda sendiri. Jangan sampai selama masa hamil bunda tidak minum vitamin hamil sama sekali. Karena vitamin hamil ini yang terpenting yang harus masuk ke dalam tubuh bunda itu ada 3 macam jenis vitamin. Yang pertama yang harus ada itu adalah Fe atau penambah darah, yang kedua adalah asam folat, yang ketiga adalah kalsium atau kalk. Nah dari ketiga vitamin ini harus semuanya didapatkan oleh ibu hamil. Fe untuk penambah darah, asam folat untuk membantu penyerapan atau peningkatan Hb darah dari tambah darahnya, dan asam folat juga untuk membantu perkembangan dari saraf bayinya dan juga dari organ-organ bayinya. Kemudian yang ketiga itu kalsium. Kalsium ini berfungsi untuk membentuk tulang, gigi, rambut, dan bagian dari tubuh janinnya. Tips yang ketujuh adalah bunda tidak boleh banyak pikiran, tidak boleh stres, harus selalu relax, positive thinking. Jangan sampai bunda terbebani dengan banyak sekali pikiran yang menjadikan bunda bisa stres. Karena jika bunda stres, itu janinnya juga ikut stres, namanya fetal distress. Nah, janin yang ikut stres itu biasanya detak jantungnya akan meningkat atau bahkan melemah. Itu bahaya sekali buat janin bunda. Apalagi jika di kehamilan awal bisa terjadi ancaman keguguran, dan jika di trimester kedua atau sebelum usia 37 minggu itu rawan sekali terjadi kelahiran prematur. Untuk itu bunda selama masa hamil usahakan bunda tidak boleh banyak pikiran, harus selalu happy, harus selalu fresh. Apapun perkataan orang, kanan kiri, tetangga, bunda hiraukan saja. Yang terpenting bunda fokus, bunda yang tahu sendiri kondisi tubuh bunda, kondisi kesehatan bunda. Untuk itu bunda fokus saja ke kehamilan bunda, kesehatan tubuh bunda. Jangan hiraukan omongan kanan kiri ya. Nah bunda, tips yang ke-8 atau yang terakhir, bunda bisa selalu mengajak komunikasi janin bunda. Janin bunda ajak bicara itu mulai dari awal diketahui bunda hamil. Gak apa-apa dibilang orang aneh, masa janin belum kelihatan diajak bicara. Gak apa-apa bunda, yang terpenting itu demi kebaikan dan perkembangan si janin. Karena perkembangan si janin itu dimulai dari awal diketahui hamil. Jadi semenjak awal diketahui positif hamil, bunda ajak bicara aja si dedek bayinya di dalam perut, walaupun dia belum berkembang dengan besar, dengan sempurna, tapi komunikasi bunda itu akan berperan penting terhadap perkembangannya, terutama di saraf-saraf bayinya. Nanti dengan bunda sering mengajak komunikasi, maka perkembangan janin bunda akan berkembang dengan baik, dengan normal, dan juga saat bayi bunda lahir itu akan menjadi anak yang pintar, anak yang sehat, dan anak yang cerdas.
Nah, untuk itu Bunda, mulai sekarang lakukan terus tips-tips yang telah Bidan Irawati sampaikan tadi. Cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan. Semoga kehamilan Bunda bisa berkembang dengan baik, dengan normal, tanpa suatu keluhan apapun, dan persalinan Bunda dapat berjalan dengan lancar. Cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.